Shalom, selamat pagi Jemaat GPPP yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Pastor Message pada pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang waktu. Nah, saudaraku, kehidupan itu bergerak berputar seperti jarum jam yang terus berputar tanpa pernah berhenti sampai dia kehabisan energi dan dia akan berhenti. Ketika kita mulai dilahirkan di muka bumi, kita bergerak terus, hidup kita terus bergerak maju, ibarat jarum jam yang berputar pada tempatnya. Dan kita satu saat akan berhenti ketika nafas kehidupan meninggalkan tubuh kita dan kembali kepada Bapa. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Efesus 5:15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Cesar Bashir berkata, satu-satunya hal yang menjadi milik kita sebenarnya adalah waktu. Bahkan seseorang yang tidak memiliki apapun, pasti memiliki waktu. Nah, saudaraku, waktu yang terus bergerak dan berlalu dengan cepat, kita hidup di dalamnya. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dikatakan, seseorang sekalipun dia tidak memiliki apapun, semiskin-miskinnya orang, dia pasti memiliki waktu. Waktu tidak dapat disimpan, waktu tidak dapat dibeli, waktu tidak dapat dikejar, waktu juga tidak dapat kita atur. Kita hanya dapat memanage diri kita, mengatur diri kita untuk menyesuaikan dengan waktu yang terus berjalan. Kita hidup di dunia ini, kita bisa mengontrol tempat, kita bisa mengontrol ruang dan mengatur sedemikian rupa, tapi sejatinya kita tidak dapat mengatur waktu. Yang kita lakukan, kita memanage diri kita mencoba untuk mengatur hidup kita. Firman Tuhan berkata, kita harus mengisi waktu yang kita jalani dengan hal-hal yang berharga, dengan bijaksana. Mazmur 90:10 dan Efesus 5:15 mengingatkan kita bahwa masa hidup kita di dunia ini terbatas dan waktu yang berlalu tidak akan dapat kembali lagi. Abraham Lincoln berkata, jika saya dapat menebang pohon dalam 9 jam, maka 8 jam pertama akan saya gunakan untuk mengasah mata kampak saya. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan Abraham Lincoln adalah bahwa dia akan mempertajam hidupnya, mengasah kemampuannya, memenuhi hidupnya dengan hal-hal yang berguna, belajar, mengembangkan diri dan potensi, supaya dia bisa hidup dan bekerja lebih efektif di dalam menjalani waktu-waktu yang berlalu dengan cepat. Hal kedua, saudaraku, Mazmur 90 ayat 10 dan Efesus 5 ayat 15 mengajarkan kepada kita, bijaklah dalam menjalani hidup. Kalau kita membaca firman Tuhan di kitab Amsal, kita akan menemukan nasihat-nasihat dari Raja Salomo yang bijaksana, bahwa orang yang bijak adalah orang yang berpengetahuan. Orang yang bijak, dia akan terus menumbuhkan pengertian. Orang yang bijak adalah orang yang suka untuk mendengar nasihat orang lain. Orang bijak adalah orang yang punya empati dan simpati kepada orang lain. Orang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan. Mari arahkan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya, orang yang bebal atau orang yang bodoh adalah orang yang suka membuang-buang waktu. Orang yang suka hidup dengan sembrono, hidup dengan memenuhi segala keinginan dagingnya, dan melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan, sehingga ketika dia menjalani kehidupan tanpa dia sadari waktu yang berlalu dengan cepat, maka di usia tuanya dia menyesali apa yang dilakukan adalah salah. Banyak anak-anak muda sekarang tidak suka untuk belajar, lebih suka untuk bermain dan habiskan waktu dengan bermain gadget, medsos, dan kehidupan yang berhura-hura. Tanpa dia sadari di masa tuanya, dia kehilangan kesempatan baik dalam hidupnya. Dan penyesalan di kemudian hari sudah tidak ada artinya lagi. Yang ketiga, saudaraku, Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Hidup yang kita lalui tidak hanya sekedar untuk mengasah potensi, belajar, menambah pengetahuan, mencapai title setinggi-tingginya, mencapai cita-cita dan impian yang sebesar-besarnya, tapi lebih daripada itu, hidup yang Tuhan inginkan adalah supaya kita mengerti kehendak Allah, dan bukan hanya mengerti, tapi kita melakukan kehendak Allah.
Nah, dalam firman Tuhan, diajarkan melakukan kehendak Allah, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, bahwa sebagai murid Kristus, kita diwajibkan Tuhan untuk menjangkau jiwa, melakukan amanat agung Tuhan, mengerti dan melakukan kehendak Allah adalah hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dunia sudah kehilangan kasih dan kepedulian kepada sesama manusia, tapi kita anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang harus mengisi waktu kita dengan mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Kita punya belas kasihan, kita berbagi hidup, menabur dengan kasih, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mendoakan, menguatkan mereka, memberitakan Injil kebenaran Kristus, membawa orang yang dalam kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. Itu sebabnya, saudaraku, kekekalan di masa depan ditentukan oleh hidup kita sekarang dan apa yang kita kerjakan di masa lalu. Jalanilah hidup kita dengan baik, jalanin aliran waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita hari demi hari dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hargailah waktu yang ada, belajarlah terus untuk mengembangkan diri dan potensi di dalam kehidupan kita, menjadi terang, garam, menjadi berkat, sehingga ketika kita menutup mata dan kita bertemu dengan Tuhan kita, Raja kita, maka kita akan mendengar suara dari Tuhan kita. Masuklah, hai hambaku yang setia, masuklah dan nikmatilah kemuliaan kebesaranku bersama dengan aku. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.